Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Kita akan membahas IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat beberapa saham. Kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan pada perdagangan mendatang. Sebelum memulai video ini, saya mau minta maaf dulu kalau misalnya di tengah-tengah video akan ada suara batuk, karena memang sedang tidak dalam kondisi terbaik. Tapi saya usahakan tetap bisa membuat video untuk diupload setiap hari. Dan untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG. IHSG pada perdagangan hari terakhir bursa 31 Desember ditutup koreksi tipis 0,14% dengan closing di area 6850. Kembali gagal breakout ataupun closing di atas 6856. Posisinya masih cukup bagus, dan kalau misalnya besok Senin atau perdagangan mendatang melanjutkan penurunannya, kita akan coba pantau di area 68 ataupun 6787. Tetapi kalau ternyata berhasil melanjutkan kenaikan kembali, kita akan lihat di area 6900 ataupun 6953. Kalau misalnya kita lihat IHSG dari time frame yang lebih besar, kita akan lihat dari awal ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya IHSG bergerak tidak kemana-mana ataupun tidak terlalu signifikan dalam 1 tahun terakhir. Kurang lebih bergeraknya sebenarnya sideways aja ya teman-teman, walaupun sidewaysnya cukup lebar sampai ke area all time high ataupun ke area 7358. Dan pada closing minggu yang berjalan ini bisa kita lihat memang ada rejection dari area resisten, high-nya di 6953 dan closing di 6850. Semoga di tahun mendatang IHSG bisa bergerak kembali uptrend seperti tahun 2021 ya teman-teman. Bergerak sangat kencang sekali sehingga membuat market jauh lebih seru. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Cleo. Saham Cleo pada perdagangan hari terakhir ditutup naik 11,45%. Salah satu saham yang berhasil mencetak all time high-nya ya teman-teman, di area kisaran 776, tapi kemudian koreksinya juga kencang sekali. Itu 42,58% sampai ke area 444. Dan untuk area support terdekat ada di area 532 sampai area 500. Dan untuk area support 2-nya ada di kisaran 480 sampai 450. Kalau kita lihat dari volume 2 hari terakhir, seharusnya ada potensi untuk kembali menguat ya teman-teman, karena 2 hari terakhir ini volumenya bahkan lebih besar daripada volume sepanjang tahun. Jadi bahkan lebih besar dari ketika saham Cleo rally ke all time high-nya. Kita akan pantau aja 2 area support yang ada, 532 sampai 500 ataupun 480 sampai 450. Dan saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Raja. Saham Raja pada perdagangan hari terakhir ditutup juga naik kencang 11,17%. Salah satu saham uptrend yang saat ini posisinya memang sedang sideways ya teman-teman.
Bisa kita lihat beberapa waktu terakhir atau tepatnya sebulan terakhir nih dari tanggal 5 baru breakout lagi tanggal 31 ataupun di tanggal 30 ya teman-teman. Jadi memang selama hampir sebulan saham Raja tuh sideways aja. Tapi yang menarik adalah sideways-nya tuh tidak pernah breakdown dari 930. Dan akhirnya setelah 1 bulan sideways, ada volume besar lagi hari ini dengan naik 11,17%. Support terdekat ada di 1030 sampai 995. Dan untuk area support 2-nya kita gunakan area 930. Jadi selama tidak close di bawah 930, artinya saham Raja masih cukup menarik. Dan bisa kita lihat bahwa di sini ada area gap 1110 sampai 1120. Jadi kalau kita buy on weakness, misalnya koreksi beberapa waktu ke depan, kita targetin yang terdekat itu ke 1120, setelah itu akan menuju ke area resisten kembali, kurang lebih di area 1200. Jadi saham Raja jelas cukup menarik, silahkan dipantau aja area koreksian daripada saham Raja. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Cars. Saham Cars pada hari perdagangan terakhir ditutup naik 5%. Salah satu saham yang sebenarnya bergerak cukup baik ya teman-teman, tapi sayang dia gagal breakout dari 98 yang mengakibatkan kembali mengalami koreksi. Tertahan di area support di 69 dan akhirnya bisa kembali menguat. Posisi sementara ini berada di area resisten. Resistennya itu di area 84. Dan untuk area support kita gunakan area support yang ada di sini. Kurang lebih kita spare sampai area 80 untuk area support terdekatnya. Kalau misalnya 80-nya jebol, kita akan lihat lagi di 74 sampai 69. Kalau misalnya kita masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, sebenarnya di sini kita bisa lihat bersama ada sebuah pola yang cukup menarik, yaitu cup and handle. Ini adalah cupnya dengan neckline di 84. Dan ini adalah handle-nya. Jadi sebenarnya ada potensi untuk menguat karena bisa teman-teman lihat ketika naik volumenya lumayan, ketika turun tidak ada volume sama sekali dan sudah mulai diisi lagi volumenya ketika naik. Dan kalau misalnya bisa breakout 84, ada potensi untuk melanjutkan kenaikan harusnya. Di sini kita ukur harusnya bisa kembali menuju ke area resisten 98 ataupun bisa menuju ke angka psikologis di 100. Di sini targetnya 101 ya teman-teman. Tapi kita akan pantau di area 100 apakah mampu breakout. Jadi untuk Cars pantau sampai area 80. Kalau 80-nya jebol kita akan lihat lagi di 7469. Kalau yang mau buy on breakout, boleh buy ketika dia breakout terkonfirmasi dari 84 dengan target ke 101. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah IMJS. Saham IMJS pada perdagangan hari terakhir ditutup naik 5,33%. Salah satu saham yang bergerak cukup baik ya teman-teman. Membuat sebuah pola yaitu rounding bottom dan saat ini posisinya ada di area neckline daripada rounding bottomnya. Kita akan ukur dulu untuk area target daripada rounding bottom di IMJS. Untuk targetnya sebenarnya masih jauh ya teman-teman. Potensinya itu masih bisa lanjut naik sampai ke area 364. Tetapi di sini baru sampai 348 kemudian mengalami koreksi. Bisa kita lihat memang beberapa kali saham IMJS terlihat mengalami koreksi dan
masih cukup bagus ya teman-teman, cukup bagus karena mampu bertahan di atas area support 298 sampai 290. Walaupun memang kita lihat beberapa kali ya bikin low di bawah 290 kayak ini di 282 ataupun pada candle yang di sini itu di 286 ataupun pada candle tanggal 29 yang ada di sini itu low-nya di 286 kembali. Tapi yang menarik adalah masih selalu mampu closing di bawah di atas 290. Jadi bisa kita lihat bahwa area 290 menjadi area yang cukup kuat daripada IMJS. Target terdekat tentu bisa breakout dulu dari area 338. Malah ini bisa jadi sebuah pola lanjutan yaitu double bottom ketika 338-nya bisa di breakout. Lalu menyelesaikan target kenaikan ke 364. Kalau misalnya teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau koreksi-koreksiannya. Kalau misalnya dekat-dekat area 300, menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Lalu stop lossnya di bawah 290. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah MTDL. MTDL pada perdagangan hari terakhir ditutup naik 4,5%. Sebelumnya kita akan lihat di time frame yang lebih besar. Sebenarnya MTDL ini salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus ya teman-teman di awal 2022 ataupun dari 2021 akhir. Bahkan sudah mencetak all time high di area 845. Kita lihat di monthly, harusnya ini all time high-nya. Ya betul. Dan posisinya emang sekarang lagi koreksi ya teman-teman. Kalau misalnya kita iseng aja, kita tarik area Fibonacci dari sini sampai ke sini, bisa kita lihat bahwa sebenarnya area support yang kita tandain sampai 490 itu masih masuk dari area golden ratio di 50%. Atau areanya adalah di kisaran 510. Jadi sebenarnya pergerakan MTDL ini koreksi-koreksi wajar ya teman-teman setelah naik sangat-sangat signifikan beberapa waktu terakhir dari 175 naik ke 845. Dan bisa kita lihat bersama bahwa MTDL ini area support kuatnya itu ataupun area supportnya itu kita gunakan di 490. Jadi dari 550 sampai 490. Dan menariknya adalah 2 minggu terakhir karena ini candlenya weekly berhasil tertahan dengan low candle minggu lalu itu di area 520. Dan kalau kita lihat di time frame daily-nya, justru ada sebuah pola yang berpotensi dibentuk, yaitu bisa menjadi cup and handle ketika bisa breakout dari 595. Ini adalah cup-nya, lalu yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya. Terlihat bahwa ketika menyentuh 595 dan koreksi, volumenya itu ketika turun tidak ada. Bisa kita lihat bersama 3 hari turun tidak ada volume dan mulai diisi kembali. Kalau misalnya bisa breakout dari 595, maka ada potensi untuk terus mengalami penguatan lanjutan di mana targetnya itu ke area kisaran 670. Jadi silahkan teman-teman pantau aja. Kalau mau buy on weakness, silahkan gunakan area support yang ada di bawah di kisaran 555. Jadi kalau turun ke 555, 550 silahkan buy on weakness dengan target ke 595 serta ke 670. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah MMLP, Mega Manunggal Property ya teman-teman. Kita lihat sedikit di time frame yang lebih besar.
Bisa kita lihat bersama bahwa ini adalah salah satu saham yang juga sedang mengalami koreksi dan posisinya saat ini tertahan daripada area trendline, di mana area resistennya itu di 496 dan closing minggu ini cukup baik ya, plus 1,72% dengan low di 450. Dan kalau kita masuk ke daily, justru di sini bisa kelihatan ya teman-teman, ada potensi membuat sebuah pola yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah left-nya, lalu ini adalah head-nya, dan ini adalah right shoulder-nya. Kalau misalnya bisa breakout dari 496, ada potensi untuk kembali menguat menuju ke area resisten-resisten yang ada. Jadi silahkan teman-teman pantau aja. Kalau mau buy on breakout, silahkan buy ketika terkonfirmasi breakout dari area 496-nya. Target yang pertama tentu breakout dulu dari area trendline dan tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikannya. Untuk area supportnya, teman-teman bisa gunakan area support yang ada di bawah. Kurang lebih di 460 sampai 450 bisa menjadi kesempatan untuk buy on weakness kalau misalnya dikasih koreksi sampai area tersebut. Bisa kita lihat bersama ketika turun volumenya cenderung kecil-kecil dan ketika closing Jumat naik 3,95% sudah mulai diisi volume kembali. Jadi silahkan dipantau area support yang ada. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham. Dari saham Clio, Raja, Cars, IMJS, MTDL, MMLP. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.